Jadi Abu Bakar pembid'ah, Umar pembid'ah, Utsman juga bid'ah. Utsman ada dua tadi ya, Quran dibuat, terus azan. Apalagi bid'ah Utsman, Utsman memugar masjid. Yang paling banyak buat bid'ah itu Utsman dan Umar. Ini dua sahabat Nabi yang banyak buat hal-hal yang baru. Kemudian ada yang membawa dalil juga, lah Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Quran 30 juz di masa Nabi kan belum ada. Berarti nggak mesti setiap bidah yang nggak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah katanya. Jawabannya itu Utsman pak, Anda Utsman bukan, walaupun nama bapak Utsman tapi Utsman akhir zaman. Kedua, Utsman khulafa ar-rasyidun, yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Ketiga, perbuatan Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu, dan tidak ada yang mengingkarinya, semuanya sepakat. Itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qat'i, yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Bidah yang Anda lakukan ini ijma' enggak. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma'. Ya kan? Ya, jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma'. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Quran. Beliau mencontohi itu, hanya saya pengumpulan Al-Quran di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas, sehingga Al-Quran tertulis di lempengan-lempengan batu, ya, di lembaran-lembaran, di pelepah-pelepah kurma, di dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di Parang Yamamah sekian para sahabat ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bi'ir Ma'unah 70 sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang maka beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi, dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Tapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah, sedangkan yang Anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Kan alasan sebagian orang, nggak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama selama tujuan kita baik, kedua selama tidak ada larangan katanya. Jadilah dalil-dalil di atas tadi. Maka itu jawabannya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru, ibadah baru. Nggak percaya? Ada orang sholat subuh 4 rakaat. Oh ini hari Ahad nih lagi ada tabligh akbar, subuh kali ini 4 rakaat aja lah, kita lagi semangatin. Nggak boleh Anda bilang bidah. Kenapa? Karena nggak ada larangan. Nggak ada larangan jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya, nggak ada.